واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir Al-Fatihah dan muqaddimah dari surat Al-Baqarah. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita akan membahas tafsir tentang surat Al-Baqarah. Kata penulis kitab ini, ibtada'at as-suratul karimatu bidzikri awsafil muttaqin. Surat yang mulia ini yaitu surat Al-Baqarah itu dimulai dengan menyebutkan sifat-sifatnya orang yang bertakwa atau disebut dengan al-muttaqin. Nanti kita akan melihat misalnya pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat kedua surat Al-Baqarah, fihi hudan lil muttaqin, maka di situ akan dijelaskan siapa orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah. Insya Allah kita akan jelaskan nanti. Penulis kitab ini juga mengatakan wabtida'us surati bil hurufil muqatta'ati alif lam mim, dan kemudian surat Al-Baqarah juga dimulai dengan huruf muqatta'.
Huruf muqatta'ah ini adalah huruf yang dibaca terputus-putus. Jadi nggak bersambung. Kalau dibaca bersambung berarti a, la, ma itu bersambung. Seperti ada huruf alif, lam, mim, alam nashrah laka sadrak. Itu namanya bersambung. Tapi ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus dibacanya. Maka membacanya harus alif, lam, mim. Nah, alif, lam, mim ini adalah salah satu huruf yang terputus-putus dibacanya. Menurut sebagian ulama masuk di dalam kategori ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang sulit dipahami. Kira-kira di sini ada nggak yang paham apa sih tafsir atau makna alif lam mim? Itu nggak ada yang paham, Pak. Di dalam bahasa Arab juga nggak disebutkan. Maka disebut dengan ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Allah yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab, Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu nanti ada yang disebut dengan ayat muhkamat, termasuk Al-Fatihah, Al-Muhkamat. Al-Muhkamat itu artinya bisa ditafsirkan, bisa dipahami. Itu muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya adalah mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang samar-samar dipahami. Maka di dalam ayat surat Al-Imran itu ketika para ulama warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam keilmuannya, dia akan mengatakan bahwa maknanya itu hanya Allah yang tahu. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya terhadap ayat-ayat mutasyabihat, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok ini, terutama ahlu sunnah wal jamaah, itu menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Allahu a'lam bi muradih. Tuh, biasanya ada kalimat itu. Allah yang lebih tahu maksud dari ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi ada juga ulama yang menafsirkan, karena mereka mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah, itu berhenti di situ. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, ditambah warasikhuna fil ilmi. Jadi yang tahu takwilnya siapa? Allah dan orang yang ilmunya mendalam. Itu dipotong. Tapi kalau kelompok pertama mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah, tutup seperti. Dan warasikhuna fil ilmi adalah kalimat terpisah. Nah, kalau kelompok yang kedua mengatakan ayat-ayat mutasyabihat seperti alif lam mim itu bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan. Maka nanti muncul berbagai takwil yang insya Allah kita akan bahas, kita akan diskusikan. Tetapi pada saat ketika mereka menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, seperti alif lam mim, ha mim, nun, qaf, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf, dan seterusnya, itu mereka memberikan penafsiran. Dan penafsiran itu antara mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf yang dibaca terputus-putus seperti alif lam mim itu adalah min asma'is suwar. Ada yang mengatakan termasuk nama-nama surat. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan fawatihu yaftahullahu bihal Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pembuka di mana Allah membuka Al-Quran. Yang ketiga, ada yang menafsirkan itu adalah Ismullahil A'zam.
nama Allah di situ. Alif lam mim itu nama Allah. Yang pertama alif, hamzah, Allah. Yang kedua lamnya Latif. Yang ketiga mim, Majid. Ada yang mengatakan Malik. Kira-kira benar enggak? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu benar atau tidak. Ini adalah takwilnya, tafsirnya. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan itu adalah seorang ulama tabi'in. Dia dari Basrah, dia seorang mufassir, ahli tafsir, dia seorang ahli hadis, dan hadis-hadisnya banyak di dalam sunan yang 4, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Itu banyak hadis-hadisnya dimasukkan di situ. Anas, Robi bin Anas yang mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah nama Allah. Alif Allah, lam Latif, mim Majid. Yang kedua atau yang ketiga, penafsirannya ada yang mengatakan alif itu Allah. Tuh. Lam itu Jibril. Mim itu Muhammad. Alif dan mim Allah, Muhammad. Perantaranya siapa? Lam. Lam itu siapa? Jibril. Jibril menjadi perantara antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang mufassir, sahabat Nabi yang masih kecil. Dia pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini sepupunya. Abdullah ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib punya kakak Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti anaknya Abbas Abdullah, anaknya Abdullah ibnu Muttalib Nabi Muhammad. Berarti misanan kan? Sepupu. Ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW mendoakan Abdullah ibnu Abbas dengan satu doa, dan doa ini bisa kita pakai. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Abdullah ibnu Abbas tentang agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada ibnu Abbas ta'wil. Makanya Abdullah ibnu Abbas itu punya satu tafsir, namanya tafsir Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua yang sama dengan Abdullah ibnu Abbas itu Muhyiddin ibnu Arabi, seorang ulama sufi dari Andalusia. Dia punya kitab tafsir yang sulit dipahami, sulit dibaca karena tafsirnya ini berbau tasawuf filsafat. Apa kitabnya? Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dia menafsirkan alif adalah Allah, lam adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Jadi antara Allah dan Muhammad ada perantara yang menghubungkan antara Allah dan Nabi Muhammad, yaitu Jibril. Kira-kira penafsirannya benar nggak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ada yang menafsirkan bahwa alif, lam, dan mim, alif itu syariat, lam itu tarekat, mim itu hakikat. Ada. Biasanya orang-orang tarekat tuh yang ngartikan begitu. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa nyalain kok. Ada yang mengatakan alif itu adalah akal, lam itu adalah rasa, dan mim itu adalah nafsu. Kira-kira benar nggak Pak? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu dan nggak boleh juga menyalahkan orang. Ini orang sok-sok tahu nih nafsirin alif lam mim. Nggak urusan dia. Karena apa? Masing-masing mencoba mendekati penafsiran sesuai dengan kecenderungannya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar karena dia adalah penafsiran, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, itu alif lam mim. Maka alif lam mim itu nanti dijelaskan lebih panjang lebar oleh As-Sabuni. Itu ada di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surat mana? Al-Baqarah 1. Nanti pas buka surat yang kedua, Al Imran, ketemu lagi alif lam mim. Nanti ketika buka surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 dalam Al-Quran, ada alif lam mim. Buka surat berikutnya, surat yang ke-30 Ar-Rum,
Ada alif lam mim. Buka surat berikutnya, surat Luqman 31, alif lam mim. Buka yang ke-22, 32, surat alif lam mim saja. Ayatnya alif lam mim. Itu ada 6 surat. Nanti hamim ada 7 surat. Kan itu berurutan tuh. Nanti kita jelaskan. Dan isinya setelah mengucapkan alif lam mim dan hamim, sebagian besar bicara tentang kitab suci Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Wa tasdiruha bihadhil hurufil hijaiyah. Surat Al-Baqarah ini mendahulukan alif lam mim dengan huruf-huruf hijaiyah, atau alif lam mim dihadirkan di pembukaan surat Al-Baqarah dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Fungsinya adalah, kata Ali As-Sabuni, yajdzibu andaral mu'ridina an hadzal Qur'an. Jadi tujuannya adalah untuk menarik andor. Andor itu adalah pandangan. Pandangan siapa? Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah turunkan di dalam masyarakat Arab yang punya tradisi. Tradisi apa? Tradisi bahasa yang kuat, yaitu bahasa Arab. Dan orang-orang Arab sebelum Islam itu ketika menjelaskan sesuatu banyak menggunakan syair-syair. Dan mereka itu biasa dengan syair-syair. Dan mereka bangga dengan syair-syair itu. Bahkan semakin hebat seorang membuat syair, maka dia mendapatkan posisi terhormat di dalam masyarakat Arab. Itu masyarakat Arab. Nah, ketika Al-Quran itu turun, itu banyak orang Arab mengatakan itu adalah syair. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Kenapa Allah mulai dengan alif lam mim? Karena banyak orang-orang yang tidak atau berpaling dari Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran dan menganggapnya sebagai syair buatan Nabi Muhammad SAW. Maka dimulailah dengan alif lam mim. Orang-orang Arab, para penyair itu, saat disebutkan kalimat-kalimat seperti ini, mereka itu terheran-heran. Alif lam mim shad nun. Mereka itu terheran, tertegun dan terhenyak. Lalu kemudian ada kalimat Yasin, alif lam mim. Mereka mengatakan, apa itu? Mereka penasaran dan tujuannya adalah nanti setelah Allah menggunakan alif lam mim itu mengalihkan pandangan dia untuk memperhatikan Al-Quran. Ini disebutkan oleh As-Sabuni. Kenapa? Karena bahasa orang-orang Arab itu tersusun dari huruf-huruf seperti itu. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tujuan pertama dari penggunaan alif lam mim ditempatkan di depan surat Al-Baqarah dan surat-surat lainnya itu adalah untuk menarik pandangan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kenapa? Idh yatruku asma'ahum li awwali wahlatin alfadun ghairu ma'lufatin fi takhatubihim. Karena pandangan-pandangan mereka pertama kali ketika mendengar kalimat-kalimat itu mereka tertegun, terheran, sehingga kemudian terketuk telinganya, pendengarannya. Dengan apa? Alfadun ghairu ma'lufatin fi takhatubihim, dengan lapas-lapas yang mereka tidak kenal itu di dalam komunikasi mereka. Itu membuat mereka heran. Lalu kemudian mereka perhatikan apa sih maksudnya. Itu tujuannya seperti itu, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Lalu beliau mengatakan, fatanabbahu ida mayulqa ilaihim min ayatin bayyinah. Lalu kemudian mereka mengetahui, menyadari dan melihat kepada ayat-ayat tersebut yang diturunkan atau diberikan kepada mereka. Itu tujuan pertama. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan pertama Allah menurunkan huruf-huruf yang dibaca secara terputus-putus seperti alif lam mim, ha mim dan seterusnya, tujuannya adalah supaya orang-orang
itu mengalihkan pandangannya kepada Al-Quran. Itu satu. Wa fi hadhil huruf, di dalam huruf-huruf ini yaitu huruf alif, lam dan mim, wa amsalihha, dan huruf-huruf yang serupa seperti ha mim, yasin, ha mim ain sin qaf, kaf ha ya ain sad, nun sad, itu adalah huruf-huruf serupa. Tujuannya apa? Kata Ali As-Sabuni, tujuan yang kedua adalah tanbihun ala ijazil Quran. Jadi tujuan yang kedua adalah untuk mengingatkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah satu kitab yang di dalamnya banyak kemukjizatan. Kemukjizatan pertama itu di dalam struktur kalimatnya. Maka kalau kita nanti baca tentang kemukjizatan bahasa Al-Quran, itu nanti banyak, misalnya ada ayat-ayat yang susunannya itu menarik tuh. Misalnya seperti contoh, yang itu membuat orang Arab takjub, lalu kemudian mengatakan ini bukan kalamun nas, ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan, pasti ada suatu zat yang lebih besar dari manusia yang membuat. Contohnya apa? Alam nashrah laka sadrak. Terus wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Belakangnya ak. Makanya enggak heran kalau Umar bin Khattab, orang yang ngerti bahasa Arab, ketika dia mendengar bacaan dari Fatimah. Siapa Fatimah? Adiknya yang sudah masuk Islam bersama suaminya, membacakan Al-Quran, didengar oleh Umar bin Khattab. Umar langsung tahu ini bukan kalimat buatan Muhammad, ini pasti adalah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Akhirnya masuk ke dalam rumahnya Fatimah. Fatimah pikir Umar bin Khattab pasti akan memukulnya, karena dia menganut agama Nabi Muhammad SAW, yang saat itu Umar bin Khattab masih penyembah berhala. Ketika dia masuk, Fatimah lalu diminta kembali membaca surat Thaha. Ketika dibacakan, lalu Umar bin Khattab tersentuh hatinya, lalu kemudian masuk ke dalam Islam. Itu kemukjizatan dari bahasa. Belum sainsnya, belum terkait dengan temuan-temuan pengetahuannya dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas oleh para mufassir. Kita lanjutkan. Fa inna hadzal kitab manzumun min aini ma yunadzimuna minhu kalamahum. Karena Al-Quran ini, kata Syekh Ali As-Sabuni, itu manzumun, tersusun. Tersusun dari apa? Dari sumber di mana mereka menyusun kalimat-kalimatnya. Maksudnya apa? Al-Quran itu tersusun dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Orang-orang Arab menyusun kalimatnya itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Seharusnya mereka paham. Begitu. Nah, karena mereka itu paham, maka banyak mereka mengatakan ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Tidak mungkin ini syair. Karena kalau syair itu ada kaidahnya. Dan ini tidak sesuai dengan kaidah. Tetapi kalimatnya itu luar biasa. Fa'idha ajazu anil ityani bimislihi, ketika mereka tidak mampu menghadirkan yang serupa dengan Al-Quran, fadzalika a'dhamu burhanin ala ijazil Quran, maka itu merupakan bukti terbesar tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dulu ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, lalu Allah kemudian menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, yaitu Al-Quran, maka kata Allah, fa'tu bisurah,
Coba buat satu surat aja lah. Nggak usah satu Al-Quran, satu surat. Dan kalau perlu kau cari teman-temanmu untuk membantumu untuk membuat satu surat itu. La ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan surat. Kata Allah dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kata Allah, katakan ya Muhammad, seandainya jin dan manusia bersatu untuk membuat serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran meskipun mereka bersatu. Tidak mampu. Ada satu yang mau coba, Pak. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabi. Kenapa kok ada orang yang mau mengaku sebagai nabi? Bukan cuma Musailamah, tapi ada juga Al-Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ada juga. Tetapi yang kita jelaskan sini adalah Musailamah Al-Kadzab. Maka disebut dengan Al-Kadzab, dia adalah seorang pendusta besar, seorang pembohong besar. Apa? Dia ingin menjadi nabi. Kenapa dia ingin menjadi nabi? Kalau jadi nabi, maka dia punya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, berarti dia menguasai ekonomi, menguasai politik, dan kalau menguasai politik, maka politik dan ekonomi, maka dia akan menguasai semuanya. Sama dengan ingin jadi presiden. Kenapa presiden kok dicari-cari? Karena mereka bisa menguasai politik, ekonomi. Kalau itu bisa mereka kuasai, mereka akan bisa menguasai semuanya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada yang mau seperti itu, karena melihat Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu mengambil zakat. Mereka pikir itu zakat buat siapa? Buat Nabi. Padahal zakat itu diberikan lagi buat fakir miskin. Nah, Musailamah Al-Kadzab untuk menjadi seorang Nabi tentu harus ada kitab suci. Begitu kan? Untuk membuat kitab suci, dia harus susun dulu itu. Apa? Dibuatlah satu surat, namanya surat Al-Fil. Bukan Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bukan. Ditulis satu surat Al-Fil, yang dalam surat itu nggak ada maknanya, cuma ketawa doang kita dengarnya. Apa dalam surat itu disebutkan? Al-Fil. Mal-Fil. Wa ma adraka mal-Fil. Terus lahu khurtumun tawil. Memang bahasanya il kan? Tapi artinya lucu. Apa itu gajah? Apakah kalian tahu apa itu gajah? Kira-kira lucu nggak Pak? Kalau ada ayat Quran begitu, ayat begitu. Terus apa? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Itu kalau ayat begitu gimana ceritanya? Coba kalau kita lihat surat Al-Fil yang dibuat atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lain tuh. Dia punya maknanya lain. Maka tidak heran kalau kemudian Musailamah Al-Kadzab tidak ada pengikutnya. Karena orang-orang tahu ini sih syair tingkat rendah. Tidak seperti Al-Quran dan Musailamah Al-Kadzab, lalu kemudian dia diperangi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi fungsi dari huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim dan ha mim itu kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni fungsinya adalah dua. Yang pertama, menarik perhatian orang-orang Arab saat itu yang mereka tidak percaya Al-Quran diturunkan oleh Allah. Mereka percaya Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana bisa orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa membuat seperti Al-Quran? Itu persoalannya. Itu hikmah. Kedua, untuk menjadi satu pertanda tentang kemujizatan Al-Quran. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu disusun dari kalimat-kalimat di mana orang-orang Arab menyusun kalimat-kalimat mereka sendiri. Kalau memang mereka mengatakan bahwa itu adalah buatan Nabi Muhammad, coba buat yang serupa dengan Al-Quran. Allah tantang. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, kalian tidak akan mampu melakukan itu.
Meskipun jin dan manusia bersatu untuk membuat serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Meskipun kalian saling memperkuat, saling membantu untuk membuat serupa dengan Al-Quran, itu tidak mungkin terjadi. Syekh Ali As-Sabuni meneruskan, yaqulul allamatu Ibnu Katsir rahimahullah, innama dzukirat hadhil hurufu fi awaili suwari bayanan li a'jazil Quran. Dan perkataan Ali As-Sabuni ini itu diambil dari berbagai tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir mengatakan bahwa huruf-huruf ini disebutkan di dalam awal-awal surat itu bayanan li'ijazil Quran, untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dari aspek kebahasaan. Yang kedua, wa annal khalqa ajizuna an muradatihi bimislihi, dan makhluk tidak mampu untuk menandingi atau mendandingi sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Ma'a annahu murakkabun min hadhil hurufil muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Kata Ibnu Katsir, meskipun mereka atau bahasa mereka itu tersusun dari huruf-huruf yang terputus-putus ini yang mereka gunakan untuk bicara. Jadi mereka menyusun bahasa Arab, kalimat-kalimat mereka di dalam berkomunikasi itu dengan huruf-huruf tadi, alif, lam, mim, ha, mim, dan seterusnya, dari huruf-huruf hijaiyah. Tetapi mereka tidak akan mampu menghadirkan yang serupa dengan Al-Quran. Wa huwa qawlu jam'in minal muhaqqiqin, dan ini adalah pendapat semua para ahli tafsir, ahli tahqiq, atau orang yang mencapai hakikat. Dan perkataan Ali As-Sabuni ini diperkuat juga oleh Zamakhsyari, penafsir kitab Al-Kasyaf. Karena Sabuni ini rujukannya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Zamakhsyari. Dia mengatakan waqad qarrarahu Az-Zamakhsyari fi tafsirihi Al-Kasyaf wa nasarahu atamman nasrin, dan Imam Az-Zamakhsyari dari Mu'tazilah di dalam tafsirnya Al-Kasyaf itu menyebutkan dan menetapkan tentang bahwa huruf-huruf ini diturunkan oleh Allah di dalam awal-awal surat itu adalah untuk kemukjizatan Al-Quran, dan itu didukung oleh Zamakhsyari. Dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, walihada kullu suratin ubtutihat bil huruf, oleh karena itu semua surat yang dimulai dengan huruf-huruf al-muqatta'ah tadi, kata Ibnu Taimiyah, fala budda ayyuzkara fiha al-intisaru lil Quran, maka itu harus disebutkan dalam konteks untuk menolong Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat alif lam mim dzalikal kitab, ada dzalikal kitab kan? Terus hamim tanzilul kitab. Jadi nanti Bapak cek ayat surat yang dimulai dengan hamim, coba cek itu depannya bicara tentang Al-Quran. Setelah hamim bicara tentang konteksnya Al-Quran. Alif lam mim dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran bicara tentang konteksnya Al-Quran, kecuali dalam surat Ar-Rum. Alif lam mim saja itu lain konteksnya. Tetapi hampir sebagian besar huruf-huruf yang terputus-putus pembacaannya ini adalah al-intisaru lil Quran, untuk membela, memperkuat, mendukung kemukjizatan Al-Quran, wa bayanu ijazihi wa 'azamatihi, dan menjelaskan kemukjizatan dan keagungan Al-Quran. Contoh, misalnya kata Ali As-Sabuni, alif lam mim dzalikal kitab, alif lam mim shad kitabun unzila ilaik. Kitabun unzila ilaik, kitab yang turunkan kepada engkau yang Muhammad. Ada lagi ayat alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Ada ayatul kitabil hakim. Kemudian ada lagi hamim wal kitabil mubin, surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Hamim wal kitabil mubin, itu konteksnya ke situ. Wa ghairu dzalika minal ayati ad-dalati ala ijazil Quran, dan ayat-ayat lain yang menunjukkan kepada kemujizatan
Al-Quran. 80% setelah huruf-huruf muqatta'ah ini, alif lam mim dalam 6 surat, ha mim dalam 7 surat, kaf ha ya ain shad, itu tidak bicara tentang Al-Quran, tapi bicara tentang Nabi Zakaria dan Maryam. Itu ngebicara tentang Al-Quran. Dan ayat-ayat lain yang dimulai dengan huruf-huruf itu biasanya menceritakan tentang persoalan Al-Quran. Kita selesai sampai sini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu yang dimaksud adalah kitab ini. Jadi kata dzalika itu maksudnya bukan itu, tapi hadal kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada 2 kalimat, ada 3 kalimat. Raiba, hudan, muttaqin. Kita akan bahas. Kata raiba itu artinya la syakka. La raiba la syakka, tidak diragukan. Yang pertama, tandanya bahwa Al-Quran itu tidak diragukan adalah Al-Quran itu adalah kalamullah yang bersifat jelas, terbukti, logis, sesuai dengan akal sehat dan ilmiah. Yang pertama sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran tidak ada yang bisa nandingi, itu jelas. Itu tidak diragukan lagi. Sampai sekarang ada nggak yang bisa buat Al-Quran yang serupa dengan Al-Quran? Ada nggak sampai sekarang? Nggak ada. Tapi kalau kitab-kitab lain banyak versinya Pak, macam-macam. Tapi Al-Quran tidak ada sama sekali. Memang nggak ada yang mampu. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya itu sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan nalar kita. Misalnya seperti contoh 14 abad yang lalu, itu semua orang mempunyai pandangan sebelum Al-Quran turun, mempunyai pandangan bahwa gunung itu nggak bergerak. Menurut Bapak gunung bergerak nggak Pak? Kalau Bapak pergi ke Gunung Salak, gunung itu bergerak nggak? Nggak bergerak tuh gunung. Coba lihatin. Kalau gunung bergerak, Bapak kabur. Dianggap hantu tuh, nggak bergerak. Namun dalam Al-Quran disebutkan gunung itu bergerak. Dan itu Allah yang bilang. Apa? وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Kata Allah, engkau lihat gunung itu, engkau anggap dia itu nggak bergerak. Padahal وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Kalau awan Bapak lihat, jalannya cepat nggak? Cepat. Nah sekarang kita lihat. Dan itu di dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 88. Ternyata ada satu penelitian modern yang kemudian menegaskan apakah gunung itu di bumi bergerak atau tidak. Ternyata ilmuwan saat ini sepakat bahwa gunung itu bergerak. Berarti pandangan orang-orang dulu yang mengatakan gunung tidak bergerak itu dibantahkan oleh penelitian ilmiah, dan itu sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran tidak diragukan lagi bahwa memang kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hudan. La raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Yang pertama, ajarannya harus logis, sesuai dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal sehat. Cari. Yang kedua, memberikan kemaslahatan. Sesuatu dianggap petunjuk kalau ajaran-ajarannya itu menyesuaikan atau sesuai dengan kemaslahatan. Saya berikan satu contoh saya Pak. Apa? Yaitu ayat tentang bagaimana kita adab makan. Di dalam Al-Quran disebutkan kalau kita makan, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Berarti perintah Allah kalau makan minum jangan berlebihan. Ternyata Pak, ketika kita menjalankan perintah Allah ini, kata seorang peneliti namanya Christian Duenberg dari Institute of Aging dari University of Florida itu mengatakan kalau seorang mengurangi makan 8% saja, berarti 100% dikurangi 8%, berarti dia makan berapa persen? 92%, berarti nggak sampai kenyang. Kalau kenyang kan 100%, dikurangi 8, berarti 92%. Kata Christian Duenberg, dia mengatakan, kalau kita mengurangi makan 8% saja,
maka itu bisa mencegah kerusakan organ yang diakibatkan penuaan. Jadi kalau bapak-bapak ingin awet muda, umur panjang, maka makannya dikurangi. Jangan sampai kenyang. Jangan tidak makan, mati nanti. Kalau tidak makan bisa mati. Yang kedua, di Jepang, Pak, di Okinawa bagian selatan, itu ada satu prinsip makan orang-orang Jepang bagian selatan, Okinawa. Apa prinsipnya? Namanya hara hachibu. Dia itu punya prinsip makan hanya sampai 80%. Berarti 20%, 100% kenyang, berarti tidak sampai kenyang, sampai 80%. Dan orang-orang Jepang yang tinggal di Okinawa Selatan, itu umurnya, Pak, sampai 100 tahun lebih, dan itu masih aktif bekerja. Bapak 80-70 udah setengah mati bekerja. Kenapa? Karena kita punya tradisi, kalau belum lapar, makan. Kalau makan, enggak berhenti kecuali kalau kenyang. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna la najba. Kami adalah sekelompok umat yang tidak makan kecuali lapar. Kalau kami makan, tidak sampai kenyang. Itu ajaran Nabi. Kita bertentangan dengan ajaran Nabi. Belum lapar sudah makan, pas makan enggak berhenti kecuali kalau kenyang. Maka tidak heran kalau banyak penyakit. Tidak heran banyak penyakit. Asam urat, kolesterol, gula darah. Pokoknya setiap hari yang kita periksa cuma 3 saja, Pak. Asam urat, gula darah, kolesterol, tambah satu lagi TG. Tahu TG? Triglycerida. TG itu yang bisa membuat orang stroke. Kalau TG-nya sampai tinggi, ketemu gula, stroke kena dia. Kenapa? Maaf pola makan. Nabi mengatakan tidak ada satu tempat yang paling buruk yang ada pada anak cucu Adam kecuali perut. Nabi yang bilang. Maka atur makan Anda. Dan Nabi nggak pernah sakit. Nabi hanya sakit pada saat menjelang kematiannya. Baru Nabi sakit. Dan itu alami. Tapi Nabi nggak pernah sakit. Kenapa? Nabi mengatur pola makannya. Kalau lapar baru makan dan berhenti sebelum kenyang. Bisa gitu, Pak? Bisa. Bisa. Kita ubah sekarang. Prinsip makan kita ubah. Insya Allah orang Kemanggisan umurnya 100 tahun ke atas. Jadi yang hadir sini banyak yang udah tua-tua tapi masih sehat. Yang berikutnya adalah kemanfaatannya itu bersifat universal dan ajaran Quran itu memberikan manfaat bukan cuma orang Islam tapi orang-orang non-muslim kalau menjalankan itu mendapat manfaat. Itu dari ajaran Islam. Itu disebut dengan petunjuk. Dan ini hudan lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa menjalankan Al-Quran ini. Dan insya Allah siapa orang bertakwa itu kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain, yaitu pada ayat ketiga dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Biasanya alif lam mim. Ya, kalau dimaknakan Allah, hanya Allah yang tahu. Ada sekelompok yang menanyakan, Al-Quran itu kan diturunkan buat petunjuk, pedoman. Kalau Allah hanya Allah yang tahu, buat apa? Jadi kalau artinya hanya Allah yang tahu, buat apa pun buat manusia? Padahal Al-Quran itu buat petunjuk, pedoman. Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu disebut dengan mutasyabihat. Kalau seandainya manusia juga tahu, bukan disebut mutasyabihat, tapi muhkamat. Maka Allah sudah sebutkan wa ukharu mutasyabihat. Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dan dijelaskan oleh Allah, siapapun yang menggunakan nafsunya untuk menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, itu adalah orang-orang yang bermasalah nanti. Tetapi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pemahaman bahwa yang tahu maknanya, karena ini sulit dipahami, adalah hanya Allah. Memang itu ada maknanya, tapi sulit dipahami. Maksudnya gitu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, maka mereka sebagai
bentuk ketawaduan para ulama-ulama kita itu mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Itu menghindari sifat sombong. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi kelompok kedua mengatakan bahwa memang itu bisa ditafsirkan, tapi dasarnya kurang kuat. Misalnya, dasarnya apa? Mengatakan bahwa alif itu Allah, lam itu latif, mim itu majid. Dasarnya apa? Wah, ini kan dasarnya adalah insting, ilham. Nah, itu kita angkat tangan. Nah, bukan ranah kita, karena itu bicara tentang sofistik. Oh, ini tafsirnya adalah Allah, Jibril, dan siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa dasarnya? Tafsir Ibnu Abbas. Oke, kita terima, karena Ibnu Abbas. Siapa yang mengatakan? Muhyiddin Ibnu Arabi, kita terima. Dia adalah ulama sufi. Jadi yang menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah, itu satu, yang menggunakan akal. Yang kedua adalah kelompok sufi. Makanya orang-orang sufi yang kita temui di YouTube itu dia berani menafsirkan itu. Bahwa maksudnya adalah ini. Kenapa? Karena sufi itu sumber pengetahuannya bukan cuma nalar, tapi juga adalah yang disebut dengan ilham. Ilham. Apa itu ilham? Satu ilmu yang dia peroleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu bukan diberikan kepada Nabi, tapi kepada para ulama-ulama atau wali-wali. Maka disebut ilham. Kalau di dalam bahasanya disebut dengan irfan, irfani. Itu. Maka kita nggak bisa nyalain juga. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama sunni kita ini rata-rata mengatakan itu sulit dipahami dan kita serahkan saja maksudnya hanya kepada Allah. Bukan berarti ayat Quran tidak bisa dipahami, bukan. Kita tidak mampu memahaminya. Ini kan buat kemaslahatan umat, memang buat kemaslahatan umat, tapi bukan cuma satu ayat itu, masih ayat lain masih banyak. Artinya bisa diterima pandangan-pandangan seperti itu. Kita hanya mengatakan pandangan-pandangan itu silakan muncul, tetapi secara etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih pas kalau kita mengatakan yang mengetahui takwilnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu ya. Ustaz bertanya, silakan. Ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya aku yang menurunkan, aku yang akan menjaga Allah. Itu ini kan ada beberapa case-case tertentu, ada beberapa misalkan ada penistaan. Apakah itu Al-Quran? Ada pembakaran Al-Quran saat ini sedang ramai. Oke. Yang pertama, ayat itu berbicara bahwa melibatkan manusia di dalam penurunan Al-Quran. Jadi bukan Allah sendiri yang menurunkan, tetapi melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak. Maka menggunakan inna, bukan ini. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami sungguh yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra, yang menurunkan adalah Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Berarti ada keterlibatan Jibril. Berarti Allah itu maha demokratis karena dia juga mengikut sertakan Jibril di dalam persoalan itu, dan secara etika disebutkan bukan saya yang bekerja sendiri. Kan ini kan kadang-kadang kita bilang begitu Pak di masyarakat. Padahal kita kerjanya tim. Apa kita bilang? Kalau bukan karena saya, loh itu di belakang-belakang siapa? Jadi harus mengatakan kami yang bekerja. Kami semua yang bekerja, bukan saya. Itu maksudnya begitu. Jadi Allah menyertakan juga siapa? Para malaikat. Malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran di bawah itu. Dan ketika menjaganya, Allah beserta yang lain juga menjaga. Siapa? Ya masyarakat muslim. Misalnya apa? Ada yang menghafal Al-Quran. Itu termasuk yang menjaga Al-Quran itu. Untuk membuat orang termotivasi menghafal Al-Quran, ada lomba-lomba musabaqah hifdzul Quran. Kemudian diberikan hadiah. Termotivasi orang. Sehingga Al-Quran itu tetap terjaga. Melalui siapa? Melalui hafalan-hafalan hafiz-hafiz itu. Nah sekarang pertanyaannya, ada pembakaran Al-Quran. Sekarang Al-Quran yang mana?
yang dibakar? Apakah Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz yang bersifat abadi, atau Al-Quran dalam mushaf? Gimana Pak? Mushaf Pak. Tapi Al-Quran nggak bisa dibakar. Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz, yang diturunkan kepada kita ini adalah mushafnya. Maka kemudian ini terbakar. Kita sebagai bentuk menjaga simbol ini, kita harus bergerak ini. Tapi kenapa orang tidak menjaga? Ini dibakar kan cuma mushafnya kok. Lembaran kertas-kertas. Coba, Anda kalau punya Al-Quran, Al-Quran ini Pak, sudah tua. Al-Qurannya sudah tua, sudah dimakan rayap. Loh kok Allah nggak jaga ya? Padahal Al-Quran dimakan rayap tuh. Jawabannya gimana? Enggak, saya tanya, Al-Quran, pernah lihat Al-Quran dimakan rayap Pak? Banyak kan? Apalagi di masjid-masjid yang kayu-kayu itu, taruh, dimakan rayap. Berarti Allah nggak jaga dong Al-Quran itu. Kok bisa dimakan? Karena apa? Dia cuma kertas. Dan itu bisa aja dimakan rayap, bisa aja kebakar. Bukan sesuatu yang biasa, biasa aja. Tetapi yang suci itu adalah yang di Lauhil Mahfuz, itu yang disebut dengan kalamullah, firman Allah. Yang kemudian ditulis, yang kita baca, ini adalah mushaf Al-Quran. Kita terlalu heboh Pak dengan hal seperti itu, heboh. Biasa aja. Boleh ada solidaritas, tapi jangan sampai kemudian membuat kita kemudian terprovokasi sehingga menjadi sesuatu yang besar terjadi. Itu yang harus dijaga. Kan banyak orang seperti di wilayah mana itu ada seorang Irak Kristen, ya kan? Yang kemudian membakar. Loh kok kenapa dia sampai memperlihatkan? Supaya umat Islam terprovokasi sehingga umat Islam bergerak sehingga namanya jadi jelek di sana di Swedia. Sehingga kemudian orang Islam diusir dari Swedia. Betul nggak? Itu yang harus dilihat. Begitu cara memahaminya. Jadi kita jangan terlalu cetek memahami itu Pak. Kita harus banyak belajar supaya kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Saya pikir itu terakhir ya. Silakan ditutup.